Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dan menghadapi pandemi dengan gagah berani sambil terus berusaha tidak kehilangan ide-ide kreatif di negara teater. Sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara handai taulan, para kekasih orang tua yang tercinta. Seperti episode sebelumnya, kita sudah kedatangan seorang aktris yang sepak terjangnya di gelanggang akting sudah cukup panjang. Dia menghadapi sekian banyak persoalan dan problem, bagaimana membangun karirnya di bidang seni peran, terseok-seok, bangun, jatuh, terseok-seok lagi, dan lebih banyak terseok-seoknya ternyata, tetapi masih saja terus setia kepada dunia seni peran. Di luar sana orang-orang sedang merayakan kebangkitan seni teater dengan mercon-mercon, dengan nyanyian, dan kegembiraan. Saya akan melanjutkan perbincangan kita ini dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Tuan Arup. Ya. Hai, jumpa lagi. Tuan Arup seperti yang sudah kita ketahui adalah salah seorang penemu metode The Stupid Acting Method. The Stupid Acting Method ini adalah sebuah metode yang tidak menghendaki Anda menggunakan pikiran. Jadi semakin Anda tidak menggunakan pikiran Anda, maka acting Anda akan semakin alami, semakin baik. Nah, ternyata hadirin sekalian, The Stupid Acting Method ini bukan cuma berguna untuk seni peran. Karena kalau diterapkan dengan baik dia bisa meningkatkan imunitas tubuh, melindungi tubuh kita dari gangguan penyakit, radikal bebas dan lain sebagainya, meningkatkan stamina, kesehatan saraf. Jadi itu rahasia dari The Stupid Acting Method. Kenapa begitu? Ya karena memang nggak pernah mikir. Jadi akan selalu happy, selalu senang, imunitasnya akan terjaga. Jadi kuncinya di sana, jangan mikir. Ya, karena begitu kita mikir akan ada masalah. Begitu akan ada masalah akan ada banyak gangguan-gangguan. Nah, Stupid Acting Method hadir sebagai tandingan cara berpikir terbalik. Jadi jangan mikir. Karena kita hidup di zaman di mana siapa yang tidak mikir, makin cepat karirnya meningkat. Nah, Pak Arup, Anda sudah menceritakan sedemikian banyak mengenai pengalaman-pengalaman Anda, tetapi apapun yang Anda lakukan, hal hebat, hal luar biasa yang Anda lakukan ini, menemukan metode, membangun sebuah tradisi latihan teater yang sangat baik, ini tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh pembuat kebijakan. Betul ya? Karena itu kami sudah mendatangkan narasumber lain, ya seorang penentu kebijakan yang nanti akan bersinergi dengan kita dalam membangun negara teater ini. Sebuah republik teater yang hingga saat ini masih terus merumuskan dirinya sebagai sebuah negara. Baik, Pak Arup, kita sambut saja pemirsa sekalian seorang penentu. Hari ini dia datangnya? Iya, sekarang. Hari ini? Iya, hari ini. Pindah dulu saya. Ya. Oke. Ya, pemirsa sekalian, teman-teman, kita langsung saja kita sambut seorang penentu kebijakan. Silakan, Bapak. Ya, mohon berdiri dan terlalu tinggi. Ya. Halo. Ya. Hai Sati. Iya. Halo. Silakan, Bapak. Pak, saya manggilnya Pak Pen ya. Boleh. Boleh ya, Pak Pen atau Pak Kep. Kep
Kepen aja nggak apa-apa. Penkep, Ya. Pak Penkep, Penkepak juga boleh. Penkep Pak ya, penentu kebijakan. Pak Bapak-bapak. PPK, Iya. Pak penentu kebijakan. Kebijakan. Pepenkep. Ya. Pak Pijak sebenarnya dia. Ya, Pak oke. Pijak ya, Pak Pijak kan? Iya bisa. Pak Pepenkep. Nah, kita sudah berbincang-bincang tadi bahwa ini adalah Pak Aruk, Tuan Aruk, salah seorang seniman yang sangat berbakti di negara teater kita ini. Dedikasinya luar biasa dan terakhir dia sudah menemukan sebuah metode yang namanya The Stupid Acting Method The yang Stupid itu Acting. akan diajarkan kepada seluruh generasi dalam rangka meningkatkan kualitas seni peran kita dan meningkatkan daya tahan kita dalam menghadapi COVID dan pandemi ini supaya imunitas tubuh meningkat, sehingga metode ini harus disosialisasikan bagaimana semua generasi tidak usah terlalu berat mikir sehingga selalu dalam keadaan happy. Nah, tetapi metode ini tidak akan berjalan kalau Pak Penkep tidak mendukungnya. Nah, karena itu mungkin kita ingin Pak Penkep bagaimana rencana-rencana pemerintah supaya negara teater ini bisa berkembang dengan baik ditopang oleh The Stupid Acting Acting Method. Method tadi. Ya. Dalam konteks sebuah negara, khususnya negara teater, tentu saja yang namanya kebijakan itu kemudian adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat banyak, begitu kan? Nah, dan kami melihat, saya pribadi sebagai penentu, adanya korelasi antara metode yang dibuat oleh Bang Aruk ini dengan kebutuhan masyarakat teater sekarang. Yang secara garis besar disampaikan Bapak Iswadi tadi, tidak mikir tadi itu, supaya kemudian cepat tenar dan imunitas tubuhnya terjaga. Nah, mengingat itu semua, kami sebagai penentu kebijakan itu sudah membangun jalan tol yang kami pasang di setiap daerah. Nah, jalan tol inilah yang nanti akan mempercepat akses kebudayaan hingga akhirnya metode Bang Aruk tadi bisa tersosialisasi dengan baik. Nah, dengan adanya jalan-jalan tol yang sudah kita sosialisasi ini kan, kemudian kami pemerintah dengan sangat sadar menyumbang kepada seluruh seniman itu dalam bentuk kepedulian kami, yaitu memberikan senimannya sepeda, yang dengan sepeda-sepeda ini nanti para seniman akan menggoes terus laju kebudayaan. Nah, kurang lebih konsepnya kita adalah jalan tol dan juga sepeda kebudayaan untuk seniman itu. Jadi naik sepeda lewat tol maksudnya. Iya. Jadi logikanya kan begini, Pak Aruk. Yang harus dipahami begini. Makin metode saudara-saudara. Kendaraan yang kemudian boleh naik tol itu adalah kendaraan ber-cc besar seperti mobil, karena asumsinya bisa melaju di atas 100 km per jam. Nah, sepeda yang Anda pakai itu kan akan berjalan sangat lambat sehingga ditumbur. Terjadilah kecelakaan, ya kan? Kecelakaan kebudayaan di jalan tol Seniman. Ya. Yang kemudian ini akan dievakuasi oleh ambulan pemerintah, dibawa ke rumah sakit dan sampailah ke pusat. Oh, jadi oke. Jadi artinya pelaku seni ini ya Iya. harus terjadi dulu kecelakaan. Ya. Iya. Sehingga kemudian dia mendapat respon, Ya, biar supaya pemerintah kemudian ada alasan untuk merespon. Nah, jadi harus terjadi kecelakaan. Harus dulu, terjadi kecelakaan. Baru dievakuasi dengan Iya. ambulans, lalu dibawa ke rumah sakit. Iya. Jadi jalan tol ini memang dibangun supaya si pelaku seni ini kecelakaan di situ Iya, benar. dengan bantuan sepeda. Dengan bantuan sepeda. Nah, ini ternyata lebih stupid method. Ya. Nah, Betul sekali. sama. Maksud saya kita harus Kayaknya kita ketemu satu pikiran Ya, kayaknya. makanya saya pertemukan. maksudku begini, kemudian apa yang sudah dibuat oleh seniman itu harus juga direspon oleh kami penentu kebijakan.
Agar kami nampak bijak, tentu saja harus ada celah di mana kebijakan itu sendiri dapat berlaku. Oh, Disitulah kecelakaan kita butuhkan. jadi semakin menderita si pelaku seni ini akan semakin terlihat bijak. Iya, ketika kami menolong para penderita yang semakin besar penderitaannya kan, Penderitaannya. Untuk kami akan melihatkan semakin kebijakan bijak. Iya, jadi semakin menderita yang ditolong, Maka kami akan terlihat semakin bijak. terlihat semakin bijak. Semakin bijak. Ya, saya paham. Bagus, Jadi bagus. the stupid acting method bertemu dengan ini metodenya apa? Ini metode apa namanya? Ya kita namanya Jalan tol subsidi kebudayaan. subsidi jalan tol kebudayaan. Subsidi jalan tol kebudayaan. Tetapi memang kualitas sepeda yang kami belikan itu adalah kualitas sepeda yang nomor 1 terbaik di dunia. Dengan catatan kami mencopot seluruh rem depan dan belakang agar seniman tidak ada yang berhenti secara sadar. Kalaupun berhenti harus kecelakaan. Kecelakaan. Kayak saya, saudara-saudara, sedikit-sedikit kecelakaan dikit ya nggak apa-apa. Ya, ini pemirsa adalah contoh dari hasil kecelakaan Kecelakaan. kebudayaan yang sangat parah ya. Dari berkali-kali kecelakaan kebudayaan, kecelakaan metode, kecelakaan pendekatan, pendidikan, ini Pak Aruk ini lahir seperti ini. Nah, sehingga contoh produk unggul kita Ya. yang lahir dari kecelakaan. Kecelakaan tidak berpikir maksudnya. Nah. Supaya Anda nggak usah mikir lagi. ya. Ya? Ya. Ya kecelakaan juga kadang-kadang nggak mikir kan. Oh ya. Jadi tol itu tato masuk aja dia kan. Dia maksudnya rupanya di tol. Nah kan tabrak habis itu kecelakaan. Ya kan begitu kira-kira Pak ya. Berarti semua peristiwa-peristiwa kebudayaan kita ini harus terjadi tanpa direncanakan. Ya, gitu, Pak, tidak perlu direncanakan. Di luar pikiran gitu ya. Iya. Dia harus terjadi alami, Harus terjadi alami, natural tumbuh begitu saja dan insidental. insidental, faktisitas kalau Ya. seperti Iya. Fasisitas. Asumsinya begini Pak Aru, Pak Iswadi, Iya. ketika itu berjalan secara natural berarti tidak ada campur tangan manusia secara utuh. Nah, di situ kita bisa saja kan mengibaratkan jangan-jangan ini Tuhan yang merencanakan gitu. Oh. Ada Jangan, Tuhan, jangan. ada Tuhan juga di tol maksudnya. Ya ada di mana-mana. Ya maksudnya kalau kecelakaan itu terjadi itu bukan karena Tanggung jawab tanggung manusia. jawab manusia, tetapi itu kehendak alam begitu Pak Arul. Iya, kehendak alam dan kami kan di sini ada kebijakan di luar alam makanya kemudian kami Ya, bantu. jadi datangnya ambulan itu pun karena merespon saja, Ya. bukan karena direncanakan. Jadi biar terjadi seperti biar itu. terjadi. Oh, jadi nah ini sudah gatuk Ya. kalau kata orang Jawa dan nyambung antara the stupid acting method dengan metode subsidi jalan tol kebudayaan. Ya. Sudah nyambung ya karena dua-duanya mengendaki jangan berpikir. Biarkan seluruh peristiwa seni kebudayaan Budaya itu itu terjadi begitu saja, Ya. nggak usah direncanakan, nggak usah dipikirkan. ya Oke, ini semakin jelas, semakin terang negara teater kita ini akan menuju kemana? Jadi para seniman mulai tidak perlu lagi memikirkan jalan karena akan terlihat jalan itu dibangun di seluruh perkampungan ya kan? Ceritanya begitu tadi Bapak Pijak tadi itu bilang begitu supaya nanti setiap jalan kita yang kita lalui itu kalau bisa menimbulkan kecelakaan-kecelakaan yang semakin banyak seperti itu. Nanti hadir Pak Pijak untuk membantu kita ya. Ya, Kira-kira begitu kan, Pak betul. Bapak Penkep bisa misalnya memberikan statement-statement atau arahan-arahan kepada Para seniman kami. rakyat di Republik Teater ini, di negara teater ini mengenai rencana Pak Penkep mungkin bisa diulangi supaya menjadi lebih jelas konsep subsidi jalan tol kebudayaan itu Pak. jadi Ya, bantuan sepeda. kami secara khusus sudah membuat jalan tol kebudayaan di seluruh jaringan negara teater. Yang ini akan digunakan sebagai sarana transportasi kebudayaan yang masif digunakan oleh seluruh seniman dan juga non pengguna seni. Nah, ini seniman dan juga non pengguna seni. Seniman kami beri sepeda, ya kan, untuk kemudian menggoes laju kebudayaan di jalan tol ini.
Nah, ada yang mendapatkan mobil, itulah orang lain. Tujuannya untuk numbur si seniman supaya apa? Terjadi kecelakaan. Lalu kami sebagai penentu kebijakan dapat intervensi dengan cara membantu si seniman agar seniman ini tidak begitu sengsara. Jadi kita berikan sepeda, kita juga yang membantu. Sampai rumah sakit kami juga yang meliput. Kan bijak sekali gitu Pak maksudnya. Oh iya. Lancar sekali, nabraknya lancar kok. Jadi Tabrak aja. penyebab kecelakaannya dibangun, Ya. fasilitas untuk terjadinya kecelakaan disiapkan, Disiapkan. terus sarana untuk mengevakuasi dan menyelesaikan Disiapkan. kecelakaannya disiapkan. Ya. Begitu juga alat-alat pendukung pasca kecelakaan juga Disiapkan. Wah, itu kebijakan yang dari hulu sampai hilir itu, Pak. Ya, karena tentu saja dalam penentu kebijakan negara teater kita kemudian harus menyutradarai dalam tanda kutip aktor-aktor kebudayaan kita ini supaya mereka sebenarnya kan saya menginginkan mereka ini tumbuh dengan luka-luka kebudayaan ini. Nah, hanya kami mendidiknya berbeda gitu memang. Ketika beberapa orang kita beri mobil, seniman kita beri sepeda, yang terpenting bukan sepedanya, tetapi seniman menggoes loh, dengan Spiritnya. kakinya. Spirit menggoes. Jadi berdiri dengan kaki sendiri dan melahirkan karya atas jerih payah sendiri itu lebih baik. Oh, berarti dengan bantuan sepeda saja seniman akan menggoes di jalan tol, ini akan menimbulkan luka-luka kebudayaan. Luka-luka kebudayaan. Nah, luka-luka kebudayaan ini pemirsa yang ternyata menjadi penting untuk seniman berkarya. Iya. Gitu, Pak, ya. Dan penting juga bagi kami untuk mengevakuasi. Oh, supaya ada alasan untuk melakukan evakuasi. Evakuasi. Jadi semakin luka, Semakin luka, semakin bijak. semakin bijak. Kalau mati gimana? Senimannya mati gitu gimana? Dievakuasi nggak? Senimannya mati. Ketika seniman mati, yang lain boleh bersedih, tetapi tetap menggoes. Jangan biarkan kesedihan berlarut-larut. Doakan yang mati, kita terus menggoes. Ya mati itu juga sudah kehendak alam, Pak. Kehendak alam. Nah, ya. Kalau dia belum mati, kita evakuasi. Kalau dia sudah mati, kita kenang begitu, Pak. Nanti sebagai contoh, ini pernah hidup orang model Dikenang. Dikenang. Jadi ada kebijakan lagi. Ada kebijakan dia sebagai kenangan. Oh, kebijakan kenangan. Kenangan. Tadi kebijakan dalam menciptakan luka-luka. Nanti yang mati ini kita buat kebijakan sebagai kenangan. Nanti kita belajar ketika dia sudah mati. Maksudnya karena dia sudah mati kita jadikan contoh. Ketika masih hidup kita buat dia terluka terus. Ya. Ini satu metode yang rasanya memang baru ada di negara teater kita ini. Wah, iya. Ya pemirsa, ini obrolan yang sangat cerdas ya. Ini karena obrolan ini tingkat atau levelnya tinggi. Level komunikasinya cukup tinggi. Kadang-kadang saya nggak ngerti, saya ini sebenarnya arah mana? Saya ini mau diinjek atau saya yang mau dilukai atau saya mau dikenal, saya nggak tahu. Ya tapi saya happy aja ngeliat Bapak ini. Ya kadang-kadang agak kesel-kesel dikit ya nggak apa-apa. Iya. Nah, Pak Aruk sebagai seniman yang sudah menciptakan the stupid acting method itu, Pak Aruk bisa menceritakan jerih payah bagaimana Pak Aruk muasalnya itu seperti apa? Kok bisa menciptakan metode itu? Silsilahnya seperti apa? Apakah dulu Pak Aruk misalnya pernah melakukan hal-hal yang lain atau apa sampai kemudian menciptakan the stupid acting method? Apa yang mengilhami? Silakan. Ya, yang mengilhami saya seperti yang kemarin saya ceritakan tentang warga-warga saya, bagaimana saya bersemangat supaya warga-warga saya mulai tumbuh dan mengerti bagaimana tentang acting seperti itu. Saya nyimak tiap hari, setiap pagi, kadang-kadang sore, kadang-kadang di lapangan, di sawah. Saya melihat mereka itu punya aktivitas. Aktivitasnya itu natural dan tidak ada banyak gaya-gaya yang lain atau hal-hal yang banyak berpikir seperti itu. Dari situ saya ambil, ternyata setiap masyarakat itu ada tumbuh benih-benih unsur acting. Itu saya gabungkan. Karena itu Pak, saya gabungkan ya. Tapi saya belum pernah berpikir kalau stupid acting method saya itu ketemu jalan tol seperti yang dibahas oleh Bapak ini.
Kalau goes saya memang tiap hari Pak. Tapi harapan saya, gimana ceritanya kami tuh naik mobil, jangan naik sepeda. Maksudnya gimana ceritanya itu? Mumpung ada Bapak penentu kebijakan kan, supaya ada lagi luka-luka di antara kami. Seperti itu. Untuk seniman-seniman Nusantara juga begitu. Maksudnya gitu. Gimana Pak? Tolong, gimana ceritanya kami pindah dari sepeda bisa ke mobil? Bisa dijawab Pak? Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya kan begini. Ketika kita sebagai penentu kebijakan kemudian hendak menghadiahi sesuatu, itu yang pertama kali kita lihat adalah daya fungsi filsafatnya sendiri di negara teater ini. Jadi bukan hanya fungsi. Kalau mobil sebagai kemudian media transportasi, seniman ada di dalamnya, maka segalanya ya sudah beres. Maksudnya dia sebagai sebuah kendaraan tinggal digas saja sudah selesai. Tetapi filosofi dari menggoes itu sendiri yang adalah sangat penting. Kenapa? Karena hanya melalui keringatnya pribadi kemudian karya-karya itu akan memiliki bau yang sangat khas. Begitu. Ya, hadirin sekalian, jadi bagaimana membangun negara teater ini supaya dia semakin sejahtera, makmur? Tadi Bapak penentu kebijakan sudah menyampaikan kiat-kiatnya dengan metode subsidi jalan tol kebudayaan. Lalu Pak Aruk sebagai seniman sudah berusaha menemukan sebuah metode yang paling efisien, metode stupid acting method ini, atau ini adalah metode yang paling efisien, paling cepat, yang akan menghantarkan siapa saja aktor untuk meraih karir yang paling optimal. Jadi dia tidak membutuhkan proses yang panjang. Jadi cukup dengan mengosongkan pikiran, menanggalkan bentuk-bentuk intelektual. Artinya dengan cara begitu dia akan tidak punya batas. Nah, itulah mengapa kemudian kami pilih sepeda. Karena ketika di mobil tidak menggoes, nanti diam dia berpikir. Kalau pakai sepeda goes aja terus kan nggak usah mikir. Nggak bisa mikir lagi, ya, nggak bisa goes terus. Kalau haus paling gagal minum sudah. Artinya kan seniman tidak boleh nyaman ya. Tidak Pak? boleh. Karena kalau nanti nyaman dia berpikir, Justru berpikir. banyak waktu berpikir. Supaya cocok dengan metode ini sepeda. Jadi goes. Disibukkan dengan hal-hal fisik. Hal-hal fisik ya. Jadi seniman harus pekerja seni kebudayaan disibukkan dengan laku-laku fisik. Yang penting fisiknya. Ya, itu yang akan membuat rancang kebudayaan dan seni kita ini semakin maju. Ya, hadirin sekalian, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Lain waktu kita akan undang lagi narasumber. Belum ada keputusan, tapi dia mau mutusin apa itu sebenarnya? Untuk seniman jadi tetap menggoes. Sepeda. Tadi kan sampean pingin nggak mikir kan? Kalau saya kasih mobil, sampean masuk di dalam kena AC nanti dia mikir. Nah makanya tak kasih sepeda, goes aja terus. Nggak usah mikir, goes. Nah, jadi begitu. Jadi kami biar tetap luka. Ya, itu terus namanya, menggoes. Iya, luka kebudayaan. Luka kebudayaan. Kalau capek, perlambat sepedanya nanti ditumbur sampai ke rumah sakit. Nanti kalau udah mati, disiapkan kebijakan kenangan. Ya, kamu akan dikenang sebagai pahlawan seni. Bagus. Ya, cocok benar. Ya, jadi itu hadirin sekalian perbincangan kita. Bapak kebijakan kita. Ya, dengan dua narasumber kita di Republik Teater ini, di negara teater ini. Jadi mudah-mudahan semua ini menginspirasi kita dan sekaligus menghibur kita dan tetap menjaga imunitas tubuh. Ya. Oke, selamat berjumpa lagi. Salam.